Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwinul laili 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tadhkiratan li dhawil albabi wal 'atibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafa fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shagalahum bi muraqabatihi wa idamatil iftikar وملازمة الاتعاذ والإنكار ووفقهم للذهوب في طاعته والتأهب للدار الباقية والجدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأهوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنمى وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي الى صراط مستقيم والداعي الى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى كل سائر الصالحين اما بعد فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita aneka nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Mubarak. Semoga jemaahnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama masjid ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, Al-Qur'an dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini kajian pengganti yaitu kajian hadis. Ya, kita lanjutkan tema bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jami' amal wal ahwal al-barizah wal khafiyah dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Hadis yang kedua. Jadi terakhir hadis yang pertama kita sudah mengantar beberapa ayat. Sekarang hadis yang kedua, wa 'an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وبهم أصواتهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi itu kita panggil dengan Ummul Mukminin. Ya, kenapa Allah menyebutkan bahwa dalam surat Al-Ahzab ayat 3 wal azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Jadi kalau memanggil istri Nabi itu panggil ibu, ya. Nah, sebagai orang sahabat memanggil istri Rasulullah ibu. Wa an ummil mukminin, ya. Bundanya orang-orang beriman. Kadang-kadang orang mukmin ini Teresa dipanggil bunda, Bunda Teresa. Tapi menyebut istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ya tidak panggil bunda. Yang padahal ini disarankan. Bahkan Al-Qur'an memberikan wa azwaju ummahatukum. Istri Rasul itu adalah ibu-ibu kalian. Ini Al-Qur'an yang menyuruh. Panggillah dengan Bunda Aisyah radhiyallahu, ya Bunda Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin adalah Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaghzu jayshul Ka'bah, ada sepasukan menyerang Ka'bah. Ini bukan tentara Abraha, tapi ini kasus lain. Ada lagi pasukan yang ingin cari mati dengan menyerang Ka'bah. Nah, Ka'bah kalau serang Allah akan menjaganya. Ya, maka mereka akan dimusnahkan. Fa idza kanu bi baida, ya,
Bibaidai minal ard, ketika mereka sudah tiba di satu lapangan yang luas dari bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya disapu, semuanya dimusnahkan, ya, ditenggelamkan dalam tanah, dari yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya. Jadi ada orang yang pasukannya ingin menjaga Ka'bah, ya, kemudian Ka'bah tetap utuh, mereka tenggelam di tengah-tengah tanah lapang. Ya, lalu Ibunda Aisyah berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana bisa semuanya dimusnahkan dari yang paling ujung sampai yang paling ujung, yang paling awal sampai yang paling akhir? Wabihim aswaqun, dan di antara mereka ada juga orang-orang awam, ya, aswaq, orang-orang awam yang tidak ikut menyerang Ka'bah, kok juga dimusnahkan. Wa man laisa minhum, dan mereka orang yang bukan dari golongan orang-orang yang menyerang Ka'bah, kenapa mereka ikut binasa pula? Allah Rasul menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ya, dihabisi semua dari yang paling ujung awal sampai ujung akhir, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masingnya. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa hadha lafzul Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari. Jadi mas sekalian, Rasulullah menginformasikan ada pasukan yang entah dari mana ingin menyerang Ka'bah, tapi mereka dimusnahkan Allah. Hanya saja ada juga yang dimusnahkan tapi bukan bagian dari pasukan tersebut. Jadi ketika tanah itu membelah, ya, mereka masuk semua dalam tanah. Kemudian orang-orang yang kebetulan masyarakat awam yang dilintasi oleh pasukan tersebut ikut tenggelam juga, ya, ditelan oleh bumi. Kok bisa, kata Ibunda Aisyah? Ya, tapi yang mereka itu nanti bangkit sesuai dengan niat mereka. Yang berniat menghancurkan Ka'bah, mereka mati konyol, mereka mati dalam keadaan dimurkai Allah. Sedangkan mereka yang orang-orang tidak ikut perang, tapi mereka masyarakat umum, lalu mereka ditenggelamkan juga di tanah, maka mereka mati syahid, mereka termasuk penghuni surga. Ya kan? Jadi yang dinilai itu adalah niatnya. Karena itu mas sekalian, kan ada hadis Nabi yang mengatakan ada 7 kelompok yang masuk mati syahid selain perang. Siapa? Orang-orang yang kena penyakit taun, ya, epidemi penyakit. Ya, kemudian sahibul hadam, orang yang ketiban benda keras, ya, ketiban runtuhan gedung gitu ya, atau ada batu yang jatuh dari atas ketiban dia. Kemudian sahibul hari, orang yang terbakar. Jadi misalnya kebakaran rumah, dia tidak sanggup keluar, ya. Kemudian sahibul ghari, orang yang tenggelam dalam dalam laut atau dalam sungai, dalam sumur yang tenggelam. Kemudian orang yang jatuh dari kendaraannya, apakah kecelakaan, ya, semuanya itu termasuk siapa lagi? Al-mar'u qad matat wa fi batniha walad. Perempuan yang meninggal dan di dalam dirinya ada anak, atau sedang mengandung atau melahirkan. Nah, kelompok ini adalah orang-orang yang mati syahid. Apakah semuanya otomatis mati syahid ketika kematiannya seperti itu? Tidak, walaupun Nabi menyebut begitu. Yang menentukan syahidnya itu jadi atau tidak adalah niatnya. Ketika dia sedang terbakar, apakah dia berniat buruk atau tidak? Kalau dia berniat buruk, maka dia tidak termasuk mati syahid. Tapi mereka yang niatnya buruk mati konyol. Ya, yang syahid yang niatnya baik, ujung kematian itu baik. Antum lihat di YouTube ada perempuan di India sana yang dengan angkuhnya, ya, dia berdiri di sebuah menara disaksikan orang banyak, dia membakar jilbab sebagai simbol pakaian orang Islam. Kemudian yang membakarnya itu ada 2 orang, yang satu yang nyulurkan bensinnya, yang nyulurkan minyaknya itu. Lalu dia terbakar, orang tersebut dibakar. Ya, ada kan? Dia itu ada lihat perempuan yang membakar jilbab di India, maka dia yang terbakar. Nah, itu sama sahibul hari yang mati terbakar. Tahu dia punya saya? Ya tidak, lihat niatnya.
yub'atsuna ala niyyatihim, tergantung dengan niatnya. Inilah pentingnya niat, ya. Sama-sama mati terbakar, tapi siapa yang mati syahid? Mereka yang tidak dalam rangka berbuat kemaksiatan. Nah ini, jadi tergantung dengan niat. Dan orang yang nanti dibangkitkan itu, dia berbangkit sesuai dengan niatnya. Apa? Niat ketika dia mati. Jadi ujung kematian, khatimah, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, kedua-duanya itu adalah niat untuk berbangkit. Jadi kalau kita meninggalnya dalam keadaan berhaji, ya, atau umroh atau manasik, maka itu niat kita berbangkit nanti. Dengan cara itu nanti kita akan berbangkit. Makanya nanti ada orang yang berbangkitnya dengan mengucap talbiyah, mulabbiyah, berbangkit labbaik Allahumma labbaik. Nah, kenapa? Karena ujung kematiannya dia bertalbiyah. Jadi itu ujung itu adalah ajal, dan berbangkit itu adalah ajal. Jadi ada dua ajal, mas sekalian. Ada ajal akhir kehidupan, ada ajal awal kehidupan. Apa itu? Anda lihat dalam surah Al-An'am ayat nomor 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal ladzi khalaqakum min tinin tsumma qadaa ajal wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah menetapkan ajal, satu ajal, wa ajalun, dan ajal yang lain, musamman, yang telah tertentu, indahu, ya, summa qada ajala wa ajalun musamman indahu, di sisinya, summa antum tamtarun, kemudian kalian masih juga ragu. Jadi sejak manusia diciptakan, ditetapkan dua ajal. Ajal yang pertama, batas akhir kehidupan. Ajal yang kedua, awal kehidupan berbangkit. Nah, apakah atau dengan cara apakah nanti kita berbangkit? Tergantung ajal pertama kita. Soal masa matinya, waktu matinya itu qada, summa qada ajal, kata Allah. Allah telah katakan ajalnya, matinya kapan, umur berapa, tidak bisa ditambah sedetik pun, tidak bisa dikurangi sedetik pun. Tapi cara mati, nah itu menjadi niat nanti berbangkit, ajal kedua. Cara mati itu pilihan. Apakah nanti husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Sehingga inilah yang akan dihisab. Cara mati ini, soal kematiannya ini qada, ketentuan Allah yang manusia tidak ada dosa atasnya atau tidak ada pahala atasnya, karena mati itu ketentuan Allah kapannya. Tapi caranya manusia yang tentukan. Karena itu nanti ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Nah, cara mati itu adalah cara berbangkit, yaitu ajal kedua, wa ajalun musamma, dan ajal yang kedua. Kalau ajal yang pertama, kehidupan dimatikan, ya, yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Kalau ajal yang kedua, yaitu berbangkit, kematian yang dimatikan. Jadi ketika berbangkit, ya, wa idzan nufusu zuwijat, ketika, ya, jasad dipertemukan dengan ruh, nah ini ajal kedua, yaitu batas awal kehidupan yang kematian saat itu dimatikan, sehingga tidak ada lagi mati. Jadi nanti setelah berbangkit, setelah kiamat dunia ini, ditiupkan sangkakala kedua, semuanya berbangkit, dan ini ajal kedua, yaitu dimatikannya kematian. Ajal pertama di dunia dimatikan kehidupan, ajal kedua yaitu awal berbangkit dimatikan kematian. Sehingga setelah itu tidak ada lagi mati, hidupnya kekal. Apakah kekal di surga, apakah kekal di neraka, ataukah neraka dulu baru ke surga. Nah ini. Nah, bagaimana dia nanti di mana
tergantung niatnya ketika kematian di dunianya nanti. Jadi kalau di dunia akhir kehidupan kita itu husnul khotimah, maka awal ajal kita itu adalah yang baik. Maka insya Allah akan menyambung yang baik bersambung dengan yang baik, yang jelek matinya bersambung dengan jelek kebangkitannya. Jadi orang yang baik kehidupannya akhir kematiannya, maka dia berbangkit dengan wajah berseri-seri, wajah bercahaya, wujuhu yawma idzin musfirah, wajahnya berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, ya mereka tertawa senyum bergembira, ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, tapi ada orang yang wajahnya kotor, penuh dengan kotoran. Alaihi wujuhum ya muswaddah, wajah ada yang hitam. Ada juga dalam hadis disebutkan wajah binatang, wajah babi, wajah sapi, wajah keledai. Ini disebutkan dalam hadis cara berbangkitnya. Tergantung bagaimana kematiannya. Jadi ujung kematian adalah niat kehidupan awal di akhirat. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Bunda Aisyah ya radhiyallahu anha dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Kata Ibunda Aisyah, Rasul bersabda, tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Jadi tidak ada hijrah pindah tempat lagi. Walakin jihadun, akan tapi adalah jihad, wa niyatun, dan niat. Jihad dan niat. Fa idza istunfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk berjihad, maka segeralah berjihad. Nah ini terkait dengan niat juga, ya. Ya kalau Anda pergi ke sesuatu tempat untuk apa? Ya, misalnya pergi ke negeri yang muslim, maka itu berjihad. Kenapa? Yang jihad itu berbeda dari ya biladul kufri ila biladul Islam. Hijrah dari negeri kufur ke Islam. Jadi kalau dari pindah ke Mekah setelah Futuh Mekah, Mekahnya sudah Islam, maka dari Madinah ke Mekah itu bukanlah hijrah. Atau dari Makkah ke Madinah bukan hijrah lagi. Yang hijrah ketika Makkah masih dikuasai orang-orang kafir, maka berhijrah dari bumi kafir kepada bumi Islam. Nah kalau sekarang dari Makkah ke Madinah itu berhijrah. Anda dari Indonesia ke Makkah bukan hijrah. Atau dari Makkah ke berhijrah, kenapa? Ini darul Islam, negeri Islam. Di sini ada dikatakan bahwa makna dan pengertian hijrah la hijrah man makkah li annaha salat darul Islam. Tidak ada hijrah bagi orang Mekah. Kenapa? Karena dia sudah menjadi negeri Islam. Nah, jadi kalau ayat hadis pertama tentang niat terkait hijrah, betul itu hijrah, dan hijrahnya diterima Allah tergantung niatnya. Nah, setelah Futuh Mekah tidak lagi hijrah ke Mekah atau ke Madinah. Hadis yang keempat, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Dari Abi Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ini yang sahabatnya adalah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Abi Abdillah itu anaknya Jabir. Dia bukan sahabat tapi dia tabi'in. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhokan keduanya. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Faqala, maka Rasul bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Dari Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faqala, maka Rasul bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, ini orang-orang yang tidak ikut perang, dia di Madinah. Dari jalan ada banyak tokoh-tokoh, banyak laki-laki,
masirtum masirah, ya, tidak berjalan seperti kalian berjalan, tidak seperti kalian pada perjalanan perang ini. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak melintasi lembah seperti kalian. Illa kanu ma'akum, melainkan mereka senantiasa bersama kalian. Apa yang dibuat tidak bersama kalian? Habasahumul marad, ya, mereka telah ditimpa oleh penyakit, ya, penyakitlah yang menghalangi mereka sehingga tidak ikut perang. Wa fi riwayatin illa syaratukum fil ajri, kecuali mereka berbagi dengan kalian dalam pahala jihad. Jadi ada orang di Madinah ingin berjihad tapi sakit, tidak bisa berjihad, maka mereka pun dapat pahala jihad karena mereka sakit, ya. Sekiranya mereka sehat, mereka pasti berjihad ulang. Nah, yang sudah niat tapi terhalang oleh sakit ini, maka mereka mendapat pahala jihad. Kenapa? Karena niatnya. Nah, ini pentingnya niat jemaah sekalian. Inilah pentingnya niat, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalia itu harus diawali dengan niat sehingga dia menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baru niat saja Allah sudah beri ganjaran pahala, apalagi niat itu diaplikasikan. Kita lihat hadis yang kelima, rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu qala, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baru selesai perang, ya, pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi berkata, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sesungguhnya banyak orang di belakang kita tidak ikut perang di Madinah. Ma salakna sya'ban, tidak mendaki gunung bersama kita. Wala wadiyan, tidak menuruni lembah. Illa wa hum ma'ana, melainkan mereka tetap bersama kita. Habasahumul unsur, ya, halangan telah menghalangi mereka untuk ikut bersama kita. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam bab Al-Maghazi, hadis 4423 nomor hadisnya, ya. Jadi ini ketegasan dari Rasulullah bahwa, ya, banyak sekali orang-orang yang dapat pahala jihad tapi dia tidak bisa. Nah, ini pentingnya niat. Kita lihat hadis yang ke-6. Wa Abi Yazid Ma'ad bin Yazid bin Akhnas. Nah, ini gimana namanya, ya? Radhiyallahu anhu. An Abi Yazid, bapaknya Yazid. Ma'an namanya Ma'an bin Yazid. Nah, namanya Ma'an bin Yazid. Bin Akhnas. Ada berapa orang tuh? Abi Yazid itu gelar, namanya Ma'an. Abi Yazid namanya Ma'an. Bapaknya si Yazid namanya Ma'an. Berarti, ya, anaknya Ma'an ini Yazid. Jadi Yazid bin Ma'an. Yang pertama orangnya. Yang kedua Ma'an bin Yazid. Yang ketiga Yazid bin Akhnas. Ada 3 orang tuh. Tahu nggak? Ya kan? Wa'an Abi Yazid. Abi Yazid berarti bapaknya si Yazid tuh. Dari anaknya namanya Yazid. Nah, bapaknya siapa? Bapaknya Ma'an. Ma'an. Tapi Yazid namanya Yazid bin Ma'an. Satu. Ma'an ini namanya Ma'an bin Yazid. 2. Kakeknya Yazid namanya Yazid bin Akhnas. 3. Ada 2 Yazid, yaitu cucu dan kakek. Sedangkan anak namanya Ma'an. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai ketiga-tiganya. Huwa, dia si Ma'an ini, wa abuhu, dan ayahnya, wa jadduhu, dan kakeknya. Tiga-tiganya ini sahabiyun, ketiga-tiganya adalah sahabat. Allahu Akbar. Inilah keluarga paling indah, ya. Anak, cucu, kakek, sahabat semua. Akhirnya mereka ikut bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, dan ikut perang minimal sekali bersama Nabi. Itulah sahabat. Jadi cucu, bapak, kakek ikut perang bersama Nabi, sahabat. Radhiyallahu anhum.
semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata si Ma'an itu, ya, apa kata dia? Kana abi, adalah ayahku, yaitu Yazid. Namanya Yazid, ayahnya Ma'an bin Yazid, jadi Yazid ayahnya. Akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar. Wah, dinar itu apa Pak? Uang emas. 1 dinar berapa? 3,1/4 gram ya? Apa 3,4 gram? 1 dinar. Ini berapa dinar? Ya, dia mengeluarkan beberapa dinar. Dananir jamak dari dinar. Kalau 1 dinaru, dinara 2, dananir 3 dinar atau lebih. Berarti kalau kalikan 1 dinarnya itu 3 gram setengah, berarti 500 kali 3 hampir 2 juta ya. 1 dinar 2 juta 750, sekitar 2 juta 750. Dananya minimal 3, berarti kali 3 sekitar 6 juta 7 juta 7 juta setengah, sekitar 7 juta setengah ya. Kalau itu 3 dinar, karena dananya ini bisa 3, 5, 7 dinar terserah, nanti di atas 3. Nah, mengeluarkan beberapa dinar, dia tasaddaq biha, dia bersedekah dengan dinar-dinar tersebut. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, maka dia titip ke seseorang di masjid. Nah, fajitu, maka aku datang, kata si Yazid bin Ma'an. Kata Ma'an bin Yazid ya, anaknya. Aku datang, fa'khadtuha, maka aku ambil beberapa dinar yang diniatkan oleh ayahku tadi untuk sedekah tadi. Dia ayahnya bawa dinar nih, jadi orang di masjid tadi sholat sunat. Pak, ini uang, tolong kasihkan ke orang di sini nanti sebagai sedekah saya. Ini kata si bapak. Datanglah si anak itu. Nah, dia terima itu uang tadi. Nah, itu. Pada itu dia, kemudian aku mendatangi dia. Dia siapa? Ayahku. Aku datangi ayahku dengan membawa uang dinar itu. Faqala, maka berkata si ayah ini, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aratu, bukan engkau yang aku inginkan sebagai penerimanya. Ngapain ente yang ambil? Faqasamtuhu ila Rasulillah sallallahu, aku perkarakan, aku bertanyakan masalah ini ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda ya kepada siapa? Keduanya. Ya, kedua-duanya datang ke Rasul. Ya Rasul, saya niat sedekah, tapi bukan anak saya ini. Dia datang, dia ngambil. Niat saya kasih orang, kasihkan sedekah kepada siapa yang ada di masjid. Faqala, maka Rasul bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid?" Yazid, kau dapat pahala dari apa yang telah kau niatkan. Walaka ma'afas ya ma'an, engkau dapat apa yang kau dapatkan, yang kau ambil itu milikmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bapak ini ke masjid mau sedekah, titip. Nah, ibarat itu ke markot lah ya. Itu dia nanti kalau ada yang sini sedekah itu dia. Anaknya tanpa sengaja dia datang, dikasih, diambil sebagai sedekah, terima. Pas pulang ngomong, ya tadi saya dapat sedekah dari masjid 7,5 juta. Itu sedekah saya, bukan ente saya maksud. Dah gimana ini? Udah kata Rasul. Nah, kedua-duanya dapat. Si ayah dapat pahala, si anak dapat duit. Nah, inilah ya pentingnya niat. Dia dapat niat sedekah, dapat pahala sedekah. Yang anak dapat duitnya. Nah, ini jemaah sekalian, pentingnya kita meluruskan niat dalam semua amal kita, ya. Dan amal itu daripada amal soleh kalau niatnya karena Allah. Apa saja? Ada 2 syarat amal soleh itu. Yang pertama niat, yang kedua kaifiyat. Niatnya hanya karena Allah, murni karena Allah, tanpa karena yang lain. Kalau ada yang lain namanya rintian. Kemudian caranya sesuai dengan tuntunan Allah atau Rasul. Sesuai tuntunan Allah Rasul. Jadi niat kaifiyat. Kalau salah satunya hilang, maka dia bukan amal soleh. Salat subuh amal soleh tidak? Amal soleh kalau Anda kerjakan niat karena Allah. Tapi kalau Anda kerjakan salat subuh yang 2 rakaat, tapi karena Pak RT ke masjid, ke masjid
tapi caranya tidak seperti yang diajarkan. Yang diajarkan Nabi itu rakaatain, 2 rakaat. Kata Anda apa? Subuh-subuh masih segar, 2 rakaat mah nggak ada olahraganya. 20 rakaat, olahraga sekalian. Niatnya kan Allah. Jadi amal soleh tidak? Amal soleh tidak? 20 rakaat loh. 2 dibanding 20 banyak mana? 20 kan lebih banyak banyak. Jadi tidaklah, yang 20 bukan amal soleh tapi amal salah. Niatnya betul, sangat antusias, sangat semangat, sekalian 20 rakaat, sekalian olahraga subuh. Nah ini salah. Jadi ibadah itu menjadi amal soleh kalau 2 terpenuhi. Yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua kaifiatnya sesuai aturan dan tuntunan Allah dan Rasul. Baik, ini Mas Hadian 6 hadis dari kitab niat dalam kitab Sahih, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang disebut memurnikan niat itu seperti apa sih Ustaz? Maksudnya gini. Ya, memurnikan niat. Nah, dalam bahasa ikhlas ya. Ikhlas itu bukan langsung bersih ya. Jadi ada debu-debu dibersihin. Nah, jadi nggak begini Pak. Buat orang yang ikhlas itu tiba-tiba sudah ikhlas langsung karena Allah semua. Enggak. Dia ada gangguan. Gangguannya ini muncul karena orang, karena teman, karena atasan, muncul itu. Nah di hati muncul ketika ingin beramal, maka dia hilangkan semua itu, dia kembalikan ke Allah. Dia mulai dengan istighfar ke Allah. Maka itu yang memurnikan niat. Ya, pasti ada gangguan, pasti ada. Nah tidak ada yang langsung begini Pak. Tiba-tiba hanya karena Allah semata, tanpa ada proses belajar, tanpa ada gangguan, tidak ada. Yang asli ikhlas itu ada. Adanya proses dulu. Proses dari kotor dibersihin, dari debu-debu ria, debu-debu syirik. Nah itu dibersihkan, itu namanya memurnikan. Memurnikan niat ya, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada pikir bahwa niat ikhlas itu langsung bersih, langsung tidak ada perkara yang lain. Itu keliru. Ustaz pun sama, ketika jadi imam pertama kali Pak grogi. Kenapa grogi? Karena khawatir dinilai manusia kan. Nah itu tidak ikhlas awalnya. Tapi setelah dia terbiasa, ya Allah karenamu, ya Allah karenamu, akhirnya tidak lagi begitu. Setiap manusia mengalami itu. Nah karena itu proses dia. Nah karena itu jangan begini Pak, saya tidak mau ke masjid, saya pasti riya nanti. Akhirnya tidak pernah ke masjid. Justru kalau ada riya, laksanakan terus. Tapi ketika riya itu muncul, ada istighfar, astagfirullah. Ya Allah, hanya karenamu, bukan manusia, karenamu ya Allah. Terus dilatih Pak. Nah kalau Anda sudah terbiasa ke masjid, maka berikutnya Anda tidak akan lagi tercampur dengan riya. Sedekah juga nih. Wah ini dilihat orang ini padahal sok pede ya, sok yes, seorang dia semua orang tadi lihat tuh. Wah ini kalau saya sedekah ini dilihat orang saya riya nanti. Hanya ntar aja kesel. Besok ntar aja akhirnya tidak sedekah terus, bakhil terus. Walaupun ada itu manusiawi, makanya disebut memurnikan. Ada proses. Nah setiap orang pasti. Tapi kalau baru terbiasa dia waktu itu masuk masjid sudah dilihat orang kan. Nah terus ada sedekah terus walaupun ada riaknya awalnya pas wah saya dilihat orang ini. Tapi terus apa ya? Bukan pada orang itu jadi bukan gitu. Sedekah terus. Tidak ada, wah orangnya saya ini dermawan nih. Tapi sedekah terus. Istighfar, astagfirullah. Kok saya iso dermawan? Besok sedekah lagi terus. Yang kotak pintu masuk itu Pak. Ada kan? Tuh. Di situ Pak. Walaupun ada yang lihat atau kagak lihat, pokoknya isi terus. Maka lama-lama ikhlas itu akan terbentuk karena kebiasaan.
Nanti mau orang melotot, mau orang tidak melihat, pokoknya Anda beramal. Itulah ikhlas. Di ikhlas itu dibiasakan. Latihan, itu latihan. Latihannya bukan latihan beramal, memang beramal beneran. Tapi selama beramal ada rianya, lama-lama hilang. Ya, banyak orang tidak beramal alasan takut ria, akhirnya tidak beramal terus. Gitu ya. Jadi yang langsung murni, tidak ada proses noda-noda itu nabi, amal nabi. Kalau kita ini manusia biasa pasti ada Pak. Ustaz pun pasti ada. Dan ikhlas itu dilatih terus. Untuk Anda belajar, sehingga Pak, kalau ada dia ada obatnya apa banyak? Istighfar. Anda beramal ini ikhlas dapat pahala. Disaksikan orang hilang pahalanya Pak. Kenapa? Ada dia. Tapi Anda sadar ada dia, Anda beristighfar, mohon ampun Allah, kembali lagi ke pahalanya. Ibaratnya kalau ada ria itu seperti nulis. Anda nulis ya, tiba-tiba hilang Pak, terdelete tulisannya. Apa yang dilakukan supaya kembali tulisannya? Di ando. Nah, ando ini istighfar. Ando ini istighfar. Terdelete pahalanya, astagfirullahaladzim, balik lagi. Untuk ngajinya dapat ilmu ando tadi ya. Makanya ngaji. Jadi kalau ngaji Pak, dia terus pahalanya habis terus, nggak ada amal lagi ya. Nggak ada pahala lagi, nggak ada amal lagi. Nah itu kalau kita ngaji ada proses ando tadi ya. Nah oleh karena itu Pak, nggak usah malu-malu, nanti keluar sini isi tulisannya ke amal dia. Biasakan buat sedekah, dilihat orang atau tidak ya, pokoknya Anda bersedekah saja. Sedekah itu Pak, nggak perlu banyak, yang penting sering, rutin itu ya. Nggak apa-apa, ada sedekahnya 200.000 setiap masuk masjid ya, tiap hari nggak apa-apa. Ya, nggak usah banyak-banyak, 200.000, 2 juta sehari nggak apa-apa. Tuh, daripada 2.000 itu dia lagi. Mana yang bagus Pak? Ya, 200.000 tiap hari ria atau 2.000 ikhlas? 200.000 ya? ikhlas. 200.000 tiap hari ikhlas. Nah itu baik. Daripada 2.000 ikhlas mah bagus. Bagus, silakan saja. Cuma kadang-kadang ejekin orang gaji 20 juta 2.000 sedekahnya. 20 juta imbangin lah, 20 juta berapa kek ya. Itu yang penting ikhlas walaupun banyak. Ngasih bagi istri begitu ya, ikhlas walaupun banyak setiap bulan. Bila belum ya cuma tuh kasih nafkah istri ya. Kalau Anda kasih sekali sebulan 5 juta, nah saya tiap Jumat 5 juta, sebulan 20 juta istri belanja Jawa dari amat. Tapi yang ikhlas Pak ya, memberi istri itu termasuk sedekah yang paling tinggi ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya untuk kasus Ma'an bin Yazid bin Akhmas tadi kan itu dalam sebuah topik tidak sengaja ya. Jadi tidak ada skenario sang ayah ingin mensedekahkan, tapi melalui orang agar supaya sedekah tadi tidak dilihat orang, mungkin seperti itu. Terus kemudian kebetulan mungkin ya anaknya sendiri yang terima. Nah, gimana kalau dalam kasus tersebut si pulang itu ingin sedekah tapi di skenario? Ya. Bukan di skenario ini buat si fulana atau fulan yang dia kenal, bukan, tapi seseorang yang tidak dia kenal, random lah misalkan. Dia tahu backgroundnya orang itu yang benar-benar butuh uang, tidak butuh uang, itu udah tahu. Gimana cara, apakah itu juga diperkenankan atau tidak? Boleh, orang kan. Kita udah tahu nih, kita mau ngasih seorang yang butuh. Cuma kita nggak mau langsung. Artinya apa? Orang ini kalau kita beri dia muji-muji kita kan, sampai cium tangan mungkin kan, sampai nangis-nangis kita masih. Kita tahu mentalnya begitu. Nah kita bantu dia lihat orang lain, boleh. Skenario ya, kita nih kalau nih uang kasih ke dia ya, nggak apa-apa. Nanti terkesan orang yang kita sebut kasih. Boleh kita kasih pesan, ya ini bilang ke dia ada sedekah orang lain untuk Anda. Atau pesanlah ini Anda bilang sedekah dari Anda. Kenapa? Yang pertama si pensedekah, orang yang bersedekah takut lihat. Yang kedua takut pula si penerima merasa nanti maka jasa, akhirnya dia cium-cium tangan dan dia jatuh mentalnya. Nah, kan bisa jadi gitu. Agar itu boleh Pak. Boleh kita suruh orang lain memberikan kepada orang yang butuh. Apalagi musuh kita, dia tidak pernah teguran, dia begitu, tapi kita ingin bantu dia.
Kalau kita bantu dia terhina. Sementara memang dia sangat butuh. Kalau kita langsung memberi dia pasti tidak terima. Nah, kita kasih dia dengan orang lain. Tapi jangan diungkit. Nanti dia terima karena ini stabil, karena kita musuhan. Kamu tahu tidak? Itu saya bantu itu. Saya dari orang lain. Jangan. Itu memang dosa. Ya, bantulah dia karena dia butuh. Jadi kalau memberi orang, Pak, bukan karena saya memberi dia, karena orang butuh. Jadi sekalipun musuh Anda, tapi dia butuh, beri. Kalau Anda memberi karena sayang, itu memberi anak, istri, memberi anak, istri dan istri dan istri. Nah, itu karena sayang itu, istri dan istri dan istri. Ya kan? Kalau satu kan iswan, kalau dua istu, kalau tiga istri. Wah, ini kan pengajian ngantuk-ngantuk begini. Itu ya, mohon maaf ya Bu ya. Bercanda aja Bu, bukan beneran nanti yang takut beli suami. Istri kalau Ustaz istri tiga, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia cukup satu, istri. Cukup ini dulu, mudah-mudahan manfaat. Mas Abdul. Ya, saya akan ada sedikit jauh nariknya kalau ke hukum kayak ke waris Ustaz. Masih berhubungan dengan niat, misalkan ada satu kondisi di satu keluarga ketika si meninggal almarhum gitu, ada warisan yang akan dibagi dan dengan kesepakatan para anaknya gitu ya, yang ahli waris baik perempuan maupun lelaki kan, mereka bersepakat sebetulnya ingin membagi rata walaupun di hukum membagi rata di hukum Islam kan harus ikuti seharusnya setengah dari lelaki perempuan itu. Tapi mereka melakukan itu pembagian dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islamnya ya. Kan setelah itu diratakan gitu. Nah, dari pandangan kemudian niat ataupun ini termasuk niat yang baik atau yang salah ya satu. Ya, melaksanakan hukum Allah dengan pembagian tadi sah. Kemudian masing-masing bagian, ya memang awalnya kita ingin supaya ada berkah. Tapi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bagilah sesuai aturan Allah. Lalu siapa yang kelebihan memberi kepada yang perempuan, sehingga nanti hasil akhirnya rata. Boleh. Jadi ketika melaksanakan hukum waris dibagi dulu. Setelah dibagi, maka yang berlebih memberi. Jadi hasil akhirnya rata. Boleh seperti itu, tetapi jangan dari awal. Oke, sudah bagi rata semua ya, maka boleh. Bagi dulu. Setelah bagi dulu, maka yang laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan dari sisa ya, bukan dari semuanya. Setelah bagi dulu bagian ibu 1/8, ya, istrinya ayah, ayahnya ayah, ibunya ayah masing-masing 1/6 kalau ada. Nah sisa dari semua itu, maka yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Lalu nanti ingin hasil sama, boleh bagi dulu. Nah setelah dibagi dulu terkesan, ya ada kesan siapa yang memberi siapa, sehingga hasilnya rata. Yang penting ada kesan tadi, siapa memberi, siapa diberi. Walaupun hasilnya sama, jadi si laki-laki memberi ada yang perempuannya. Nah kesan itu harus ada. Jangan sampai si perempuan merasa dapat rata, akhirnya memang jatah saya, kata itu nggak boleh. Ada kesan memang si perempuan diberi oleh abang-abangnya, oleh adik-adik laki-lakinya. Nah proses memberi dan menerima itu adalah wujud kasih sayang adik kakak. Ya, jangan sampai nanti merasa pokoknya ini waris saya, rata, itu tidak boleh kalau kesan itu. Jadi harus ada kesan siapa yang memberi, siapa yang menerima, sehingga jelaslah yang memberi karena sayang, yang menerima akan berterima kasih. Makanya ukhuwah itu terjadi karena ada yang memberi, ada yang menerima. Makanya Anda juga ketika gajian dengan istri, gak boleh ada seragam semua. Gaji Anda seamplop-amplopnya habis, nanti Anda mau bensin dia minta dong. Lalu siapa yang memberi, siapa yang menerima jadinya? Terkesan suami meminta tiap hari, istri memberi tiap hari, dan suami hanya memberi sekali sebulan. Itu jangan muncul kesan itu.
Karena itu, kalau saya menyarankan Anda bagi 4 lah. Bukan bagi 4 istri, bukan, maksudnya bagi 4. Setiap Jumat 1/4, Jumat kedua 1/4, Jumat ketiga 1/4, Jumat keempat 1/4. Nah, sunnahnya memberi nafkah Jumat. Habis sholat subuh Jumat, wahai istriku sayang, cintaku sayangku, ini uang belanja untuk seminggu, untuk sejumat, sejumat sampai Jumat depan. Istriku ini. Jadi kalau anda ingin ngasih belanja istri, misalnya 10 juta sebulan, ya 2,5 Jumat, 2,5 Jumat, 2,5. Kebetulan ada 5 Jumat, sebulan istri dapat 12,5 juta. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Ada kesan memang. Nah, Anda misalnya memang kebutuhan Anda bensin, tiap bulan Anda pisahkan sendiri, dan Anda masih berkewajiban memberi nafkah ayah ibu Anda, anak yatim dari anak saudara kandung Anda. Jadi kewajiban itu bukan hanya peranan istri. Kewajiban peranan istri itu secukupnya sesuai dengan kesepakatan. Sisanya Anda masih bisa wajib memberi nafkah kepada ibu Anda yang kampung kirimi tiap bulan, walaupun jumlahnya tidak sama dengan memberi istri. Siapa ayah Anda? Siapa lagi saudara perempuan Anda yang miskin, yang janda, yang belum menikah miskin? Anda wajib itu memberi saudara perempuan Anda. Wajib memberi anak-anak yatim dari saudara Anda yang tinggal. Kakek nenek Anda yang sudah tua di kampung, kewajiban Anda itu. Dan orang miskin dan yatim sekitar rumah Anda. Tambah lagi untuk bantu kaum muslimin di Palestina, di Suriah, itu kewajiban Anda. Coba kalau seamplop gaji Anda berikan semua, kapan Anda mau bantu Palestina? Kapan mau kasih kirimi orang tua? Kapan anak yatim dari anak Anda yang dari saudara yang tinggal? Padahal itu kewajiban Anda semua. Jangan salah ya Bu, jangan salah menangkap bahwa memang seorang suami wajib menafkahi istri, ya sesuai dengan kecukupan. Ya, ada pun kelebihan itu ihsan, berbuat ihsannya suami kepada istri. Kecukupan apa? Kecukupan itu untuk nafkah pokok, sandang, pangan, papan, dan penyediaan pembantu itu punya suami itu. Kewajiban suami dan juga tanggungan anak-anak sekolah, les segala macam. Nah, penuhilah oleh suami semua itu. Lalu suami mau kasih tambahan, beli kalung, beli cincin, beli alat olahraga biar suami istrinya sakit terus. Nah, di rumah dan di luar. Nah, itu boleh. Itu di luar kewajiban. Nah, sisanya suami masih berihsan kepada orang tuanya dan lain-lain. Nah, ini salah kaprahnya. Kadang-kadang semua gaji, udahlah kamu bendahara, kamu menteri dalam negerinya atau kamu sendiri, saya tidak tahu. Pokoknya saya tidak tahu, udah. Nah, itu jangan begitu, gimana? Ya, berat nanti ya. Anda sendiri terasa meminta dari istri yang ingin minta uang bensin. Nah, bagaimana Anda mau kirim orang tua Anda yang sudah jompo di kampung? Ya, yang sadari sejak awal nikah harus disadari. Dan rekening suami istri dipisah. Jangan satuin. Kenapa? Pada harta istri ada hak keluarganya, pada harta suami ada hak keluarganya. Jangan dilebur itu, dilebur situ habis, nanti ketika cerai bahaya. Kalau dipisah dari awal, cerai tidak masalah. Nah, kalau saya cerai gimana? Misalnya, akan ada masalah panjang terus. Ketika istri sudah cerai mau menikah lagi dia bermasalah, suami sudah cerai ingin menikah lagi bermasalah karena hartanya tergabung-gabung itu. Nah, bukan apa dipisahkan harta itu supaya terkesan memang ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau harta itu hartamu, milikmu, siapa yang ngasih, siapa yang terima? Sehingga tidak terjalin kasih sayang. Kasih sayang itu terjalin karena ada yang memberi, ada yang menerima. Makanya ada terima kasih, terima, ada yang kasih, ada yang terima, kasih. Nah, ini aturan Islam. Jangan dibilang ini keji, wah masa begitu, suami istri. Ya begitu memang. Anda tidak boleh melupakan ibu kandung Anda setelah menikah. Enak aja, semua ada dari ibu Anda. Darah, tulang, daging, kulit ini dari ibu, ya kan? InsyaAllah nanti kalau kita bahas surah Al-Alaq setelah Kamis depan, saya akan jelaskan sampai kumis Anda itu dari ibu Anda.
Tidak akan ada tumbuh kumis kalau bukan hari ibu. Dulu orang bilang apa? Setetes air susu ibu tidak terbalas. Bukan setetes air susu. Darah, tulang, daging, kulit, mata, telinga itu unsur awalnya adalah unsur ibu Anda. Semuanya total semuanya dari ibu dan ini nanti kita bahas dalam surat Al-Mu'minun dari 12 sampai 15 kalau sebutkan ya. Wah, semua dari ibu, termasuk tulang dari ibu, darah dari ibu, daging dari ibu, kulit dan bentuknya mata semua dari ibu, unsur ibu semua. Ketika nikah ada lupa ibu ada durhaka, ya jangan lupakan ibu ya. Pokoknya ada setiap saat lah ingat ibu ya. Jangan yang doa kirimin, ingat kirimin dengan doa. Kalau ada masalah baru telepon ibu, curhat. Ya kalau ada senang-senang dia, lagi senang-senang bagi ke ibu, lagi ada masalah selesaikan sendiri. Ke ibu minta doanya aja, berkah dunia akhirat ya. Minta berkah, minta itulah berkah kita itu. Keramat kita itu ibu kita. Ya jangan ke makam keramat, nanti syirik. Ya ke ibu saja. Ya. Ini teman sekalian, insyaallah ya kami sempat kita bahas ini. Mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita akhiri dengan baca surah Al-Asri dan kafarah tulis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.